Dan bahkan banyak orang yang redo gitu. Dibiarkan aja ya, orang cium tangan, orang membungkuk, ditegur, gak boleh, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Sebuah video sudah memperlihatkan kedua imam Masjidil Haram, yakni Syekh Abdurrahman As-Sudais bersama Syekh Yasir Al-Dosari sedang memotong kue viral. Banyak dari warganet menunjukkan keterkejutannya saat menyaksikan momen tersebut. Beberapa komentar warganet bahkan seolah tak percaya melihat hal yang dilakukan dua imam Masjidil Haram. Sebab sebagian mereka yang awam hanya fokus pada kue yang ada di video berikut. Menanggapi banyaknya tanggapan miring warganet soal proses potong kue oleh dua imam Masjidil Haram itu, tampak beberapa warganet lainnya yang mencoba menjelaskan jika kue tersebut tidak haram. Karena yang dilakukan oleh Syekh Sudais dan Syekh Dosari hanya menyambut Idul Fitri. Jadi sah-sah saja, ungkap warganet lainnya membela. Selain memotong kue, Syekh Abdurrahman As-Sudais dan beberapa imam Masjidil Haram lainnya tampak mencium tangan seorang pria tua saat perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah kemarin. Di mana hal ini juga membuat heran banyak orang karena lagi-lagi bertentangan dengan penjelasan Dai Salafi yang melarang mencium tangan seorang tokoh walaupun itu guru. Sebagaimana beberapa cuplikan video. Taqbirul yad, ikhtilaf ulama fi hukmihi. أنكره الإمام مالك وبعض أهل العلم وجمهور العلماء على كراهته، وجوز ذلك بعض العلماء كما روي ذلك عن الإمام أحمد إذا وقع ذلك لمن يستحق تقبيل اليد وكان أهلا لذلك، كأن يكون والدا أو شيخا كبيرا أو عالما ونحو ذلك. والأقرب والله أعلم أنه مباح، أن تقبيل اليد مباح، لكن ينبغي ألا يكون ذلك إلا لمن يستحق ذلك، لا على وجه التعظيم للدنيا، يعني يريد مصلحة دنيوية، إنما من يستحق ذلك من والد أو عالم أو شيخ كبير ونحو ذلك. لكن الأفضل تركه. لماذا؟ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك في معظم الأحوال، والصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام وتوقيرا لهم، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يقبلون يده، وما نقل في ذلك أحوال نادرة جدا. وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت عليه تقبل رأسه ولم تكن تقبل يده، وهذا أعني تقبيل اليد انتشر في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، وإلا من قبل لم يكن شائعا، انتشر في السنوات الأخيرة، ويعني من حيث الحكم يظهر أنه مباح، لكن الأفضل تركه. الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان التقبيل لليد لمن له شأن يكون معه بعض الانحناء بالرأس أو أكثر من ذلك بالظهر، فهل هذا يجوز؟ نعم، كره بعض العلماء تقبيل اليد، يقول لأنه سجود، لأنه نوع من السجود، ولكن الأكثر كما سمعتم أنه لا بأس به، لأنه ليس القصد من ذلك الانحناء لها، وإنما القصد تقبيل يده. نعم، ويلزم من تقبيل يده أنه ينحني لها. Nah. Kalau orang itu setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan supaya dapat berkahnya, ini nggak boleh. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali cium tangan 2 kali, 2 kali cium tangannya supaya barokah, nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia, senang dikasih begini, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ya, ini sering juga antum salaman ini begini, ini nggak boleh, biasa aja salaman. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini? Tidak, biasa aja. Kalau kita kan biasa sampai nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang begini, ya, ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh, tidak boleh dalam Islam. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Nggak boleh orang itu membungkukkan dirinya begini, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh, tidak boleh. Sekarang ini kan masih banyak. Kemarin saya tegur juga itu, ada yang selama bungkuk begini, ada cium tangan begini, nggak boleh, nggak boleh.
Biasa Islam seperti ini. Jangan dibiasakan kita untuk membungkuk kepada orang lain, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Jadi menghormat kepada guru biasa Islam. Kepada orang tua dia mau cium tangan boleh, tapi tidak seperti orang ruku dan sujud, tidak boleh dalam Islam. Jadi ini masih banyak terjadi, ya. Apalagi kalau kita lagi ada duduk-duduk mau lewat, begini, ya. Nggak boleh. Ini kebiasaan dari penjajah, dari musta'mirin. Penjajah itu kan seperti itu, penjajah. Kita ini tidak boleh. Kita harus biasa aja, jalan biasa aja. Jadi jangan membungkuk, menunduk dan segala macam. Menurut kebiasaan sepertinya bahwa itu adalah sopan, tapi pada hakikatnya tidak dalam Islam. Kita kembali kepada Islam. Dibenarkan atau tidak menurut syariat Islam? Karena orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Saya tanya, antum jangan tidur. Orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang ruku dan sujud kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Gak dibiarkan oleh Rasulullah. Marah Rasulullah. Ketika ada berapa sahabat sujud kepada Rasulullah, marah Rasulullah. Sampai Rasulullah katakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Waktu itu mereka memberikan alasan, kenapa kalian sujud? Tidak boleh kalian sujud, melainkan hanya kepada Allah. Kata mereka apa? Ya Rasulullah, aku lihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendetanya mereka. Tidak boleh kalian sujud. Baru Nabi sabdakan hadis ini, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Tidak boleh orang sujud. Karena apa? Ruku dan sujud milik siapa? Milik Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Al-Jin Allah berfirman, wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, tidak boleh kalian beribadah kepada selain Allah padanya. Masjid yang pertama adalah masjid, nggak boleh orang menyekutukan Allah padanya. Yang kedua, masjid artinya a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Anggota sujud itu milik Allah. Kita wajib untuk ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah. Jadi anggota sujud itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang ketika dia sholat yang paling dekat kepada Allah kapan? Ketika sujud. Seorang ketika dia sholat yang paling dekat dengan Allah waktu apa? Waktu sujud. Dan ini sabda Rasulullah dan sahih hadisnya, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud, maka banyakkan doa waktu sujud kepada Allah SWT. Hadis ini sahih. Jadi itu kita harus perhatikan itu. Kita jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan ruku dan sujud kepada selain Allah. Banyak orang-orang yang senang dia kalau ada orang membungkuk kepada dia, merendah kepada dia. Ini tidak benar. Rasulullah yang paling mulia nggak mau Rasulullah orang-orang membungkuk, ruku, nggak mau Rasulullah. Ini yang paling mulia, makhluk yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nggak boleh. Dan bahkan banyak orang yang redho, gitu. Dibiarkan aja, ya orang cium tangan, orang membungkuk, ditegur, nggak boleh, biasa aja. Biasa aja. Sebab nanti akhirnya lama-lama awalnya seperti itu. Nanti lama kelamaan dia akan ruku, lama kelamaan dia akan sujud, lama kelamaan dia akan menyembah orang itu nantinya. Jadi harus ada sadu dhara'i, mencegah jalan yang membawa kepada kesyirikan. Dicegah. Dan si dai harus mencegah seperti itu. Jangan sampai orang itu ruku dan sujud atau mengagungkan orang itu, nggak boleh. Mengagungkan orang itu. Nanti orang itu jadi sembahan kepada
selain Allah, itu bahaya. Ya seperti antum punya foto-foto ustadznya dipajang di rumah, nggak boleh. Itu makanya saya nggak mau difoto, itu bahaya. Nanti antum akan syirik nanti kepada Allah. Ada unsur mengagungkan si ustadz guru, nggak boleh. Saya dan antum sama, sebagai talibul ilm sama. Cuma ada Allah memberikan sedikit ilmu yang harus saya sampaikan. Tapi jangan diagungkan, jangan dibesarkan, sama makhluknya, nggak boleh. Ini harus kita yakini, yang wajib kita ibadahi hanya Allah saja. Ini tauhid, ini akidah yang hak, yang benar. Ajarkan murid-murid kita bahwa wajib dia beribadah hanya kepada Allah. Jangan mengagungkan si guru. Dia ihtiram, menghormati karena guru menyampaikan kebenaran, wajib menghormati. Tapi bukan dengan membungkuk, bukan dengan menyembah, tapi mengamalkan ilmu yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah al-Hadis salaf itu. Jelas ini? Ini penting, ini yang seperti ini penting. Namun, beberapa akun salafi tanah air mencoba mengklarifikasi momen tersebut dengan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais bersama beberapa imam Masjidil Haram adalah sebuah penghormatan kepada sosok Utsman bin Abduh bin Husain bin Toha Al-Halyabi. Ia adalah seorang kaligrafer Al-Quran keturunan Kozak dalam bahasa Arab yang terkenal dengan tulisan tangan Mushaf Al-Madinah yang diterbitkan oleh Kompleks Raja Fahd untuk percetakan dari Al-Quran. Namun, alasan yang disampaikan beberapa akun salafi tampaknya tidak dapat diterima begitu saja oleh sebagian warganet. Sebab bagaimanapun, yang dilakukan oleh Syekh Sudais hampir mirip dengan tradisi yang dilakukan oleh banyak kaum muslim di belahan dunia manapun, khususnya Indonesia, di mana mencium tangan seorang yang berjasa terhadap agama merupakan sebuah penghormatan dan mendapatkan berkah. Kalau menurut kalian, bagaimana tentang hal ini? Apakah yang dilakukan oleh Syekh Sudais bertentangan dengan pendapat para dai salafi? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.